Makin kesini makin banyak tuh earbuds yang hadir di pasaran, mulai dari harga di bawah 100 ribuan sampai harga jutaan. Tapi bagi Pichel pribadi, ada satu earbuds yang menarik perhatian banget karena digadang-gadang jadi earbuds terbaik di tahun 2023 ini. Dan ini datang dari brand Sony. Menarik. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi, bahwa kita akan bahas sebuah earbuds dari Sony, yaitu Sony WF-1000XM4. Earbuds ini bukannya tanpa sebab Pichel bahas, karena kondisinya memang Pichel punya banyak ekosistem device, bukan hanya sebatas iOS ataupun Android aja. Jadi pengen cari yang bisa punya support kepada aneka device, tapi di sisi lain punya kualitas yang terbaik. Oleh karena itu, pilihan Pichel jatuh kepada earbuds ini, yang memang menggandeng sederet penghargaan karena punya kualitas dan juga performa yang ditawarkan ini benar-benar top of the line. Dan nanti di review Pichel kali ini, Pichel akan bahas mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, produknya, hingga pendapat pribadi Pichel mengenai earbuds ini. Jadi duduk manis, lipat tangan, dan mari kita mulai reviewnya. Pertama di packaging. Dan earbuds ini sendiri hadir dengan kotak yang nggak kotak. Nah loh, gimana tuh? Ya, karena memang bentuknya agak melengkung di ujung-ujungnya. Dan sebagai bentuk kepedulian juga kepada lingkungan, katanya Sony menggunakan plastik free dari packagingnya dan dibuat dengan kombinasi campuran antara bambu, tebu, dan juga kertas daur ulang. Gokil. Ujung-ujungnya sih memang secara warna ini adalah warna putih keabu-abuan akibat penggunaan bahan daur ulang yang tadi. Dan nanti di luar kotaknya pun akan ada kertas yang menunjukkan produk beserta nama produknya dan detail informasi lainnya. Sementara di kotaknya juga tadi palingan cuma ada tulisan DeBoss bertuliskan 1000X series. Lanjut di dalam paket penjualannya, nanti kita akan langsung menemukan charging case yang sudah berisi akan earbuds-nya. Lanjut di bawahnya terdapat ear tips tambahan dengan dua ukuran, yaitu ukuran kecil ataupun small, dan juga ukuran besar ataupun large. Kalau kita nyari yang mediumnya di mana, ya itu udah kepasang tadi di earbuds-nya ya. Lebih lanjut nanti dalam kotak penjualannya akan ada sebuah kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 17 cm untuk pengisian daya kepada charging case-nya. Dan gak lupa juga ada aneka kertas manual, 360 audio, garansi, dan juga quick guide yang mayoritas kita bakalan nggak akan baca. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk sisi desain, kita akan bagi jadi dua bagian. Pertama di sisi earbuds-nya, dan kemudian nanti di sisi charging case-nya. Mulai dari earbuds, jujur Pichel bisa bilang nih, bentuknya gede banget. Bahkan buat Pichel yang punya kuping gede pun agak berasa terintimidasi sama ukurannya. Ya gimana nggak gede? Karena earbuds ini punya ukuran 3 x 2 cm, dan ketebalan 2,3 cm dan berat 5,7 gram per earbuds-nya. Nah, kalau bentuk sih, earbuds ini punya bentuk yang bulat berwarna hitam dengan matte finish, yang menjadikan area antena Bluetooth-nya. Beserta ada juga touch sensor di bagian luarnya ini. Nggak lupa nanti di dekatnya ada sebuah bulatan kecil berwarna perunggu, dan bulatan kecil ini bukan tanpa sebab dan bukan tanpa ada fungsinya, namun ini punya fungsi yang penting, karena disinilah menjadi tempat mikrofon untuk fitur noise cancelling di earbuds-nya. Sebenarnya ada juga satu lagi mikrofon di bagian samping earbuds dekat dengan tulisan Sony, yang bertugas juga buat bantu fitur noise cancelling-nya. Bener-bener all out deh kalau Sony ngomongin soal noise cancelling. Baru di sisi dalam, earbuds-nya ini masih cukup ramai juga, yaitu ada 3 buah charging pin, tactile dots beserta dengan indikator L ataupun R di sisi earbuds, dan juga infrared sensor untuk mendeteksi pemakaian earbuds-nya. Beres bahas earbuds-nya, kita akan juga lanjut bahas charging case-nya, di mana ini memiliki bentuk yang agak curvy dengan material dan finishing yang sama seperti earbuds-nya, di mana agak matte finish gitu. Desainnya pun juga tergolong compact dan gak bongsor buat dikantongin, yaitu hanya dengan ukuran 6,0 x 3,8 cm, dengan ketebalan 2,8 cm dan bobot 56,7 gram. Dan di charging case-nya pun ini hanya terdapat logo Sony berwarna perunggu dan keterangan produknya di bagian bawah, serta satu port USB Type-C di bagian belakang charging case. Nanti di antara tutup charging case-nya juga ada satu LED indikator yang akan menunjukkan status baterai dari charging case-nya menggunakan warna baik itu hijau, kuning, ataupun merah. Sementara di bagian dalam nggak ada yang terlalu menarik. Cuma ada total 6 charging pin yang ditunjukkan untuk kepada 3 pin untuk tiap earbuds. Ada sih nanti magnet gitu yang membantu agar earbuds-nya itu langsung masuk dengan tepat di charging case-nya, dan juga untuk mencegah tidak jatuh saat kita lupa tutup charging case-nya.
Nah, karena Sony WF-1000XM4 ini juga termasuk agak populer ya, walaupun memang nggak sepopuler dari punya sisi sebelah sana gitu ya. Tapi untungnya masih ada cover untuk charging case-nya yang lucu-lucu banget kayak begini. Sehingga mencegah charging case-nya tuh gampang lecet, walaupun konsekuensinya jadi tambah lebih gede lagi dimensinya. Buat yang minat akan case-nya seperti ini, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini ya, teman-teman. Di balik dari elegannya nih earbuds, ada internal yang juga nggak kalah gokil. Untuk earbuds-nya sendiri tuh dilengkapi dengan sebuah driver sebesar 6 mm berbahan high power neodymium magnet yang berkontribusi agar kualitas suaranya ini jauh lebih baik. Ditambah lagi, untuk earbuds ini dikendalikan oleh Sony V1 Integrated Processor yang meningkatkan kualitas suara, mengurangi distorsi suara, dan juga memungkinkan kodek, khususnya kodeknya Sony, yaitu LDAC ataupun Lossless Digital Audio Codec, dan juga DSEE Extreme yang menggunakan Artificial Intelligence untuk meningkatkan akurasi dari frekuensi yang keluar di earbuds-nya ini. Dengan adanya LDAC ini sih memungkinkan untuk transmisi audio 3 kali lipat lebih tinggi dari standar audio format. Dan bahkan ini bisa mencapai bitrate hingga 990 kilobits. Ini yang bikin earbuds ini punya emblem high-res audio wireless. Walaupun untuk catatan ya teman-teman, buat kita yang pakai iPhone ataupun produk Apple, maka kita nggak bisa manfaatin LDAC ini secara maksimal, karena secara out of the box, itu tuh Apple punya kodeknya sendiri, yaitu AAC. Jadi, ya ada conflict of interest. Terlepas kualitas audio yang mantap pol dari earbuds ini, satu hal yang menarik perhatian Pichel juga adalah kemampuan noise cancelling-nya. Ini dikontribusi dari 2 buah mikrofon yang bisa mendengarkan akan noise keliling, dan kemudian mencoba meng-counter noise tersebut. Ditambah juga dengan penggunaan foam ear tips yang terbuat dari bahan khusus polyurethane foam yang membantu noise itu lebih sedikit untuk bisa masuk ke kuping kita, dan di sisi lain juga jauh lebih enak untuk dia lebih lengket tuh di telinga kita. Nanti earbuds ini pun juga bisa kita pakai untuk komunikasi melalui masing-masing 2 buah mikrofon di setiap earbuds-nya. Jadi bukan buat sekedar noise cancelling aja, tapi bisa buat kita pakai untuk bicara. Dan secara kualitas tangkapan suara pun memang Pichel harus akuin kehebatan dari earbuds. Walaupun berada di jarak yang agak jauh dari mulut, namun suara Pichel bisa ketangkep dengan baik. Dan secara noise cancelling, ini yang sebenarnya masih agak sedikit catatan. Itu tuh beberapa bisa di-cancel dengan baik. Tapi kalau misalnya Pichel pakai buat ngetik, ataupun ada suara-suara dari keyboard, ini masih ada yang masuk. Buat yang penasaran, berikutin deh hasil suara dari mikrofon Sony WF-1000XM4. Check this out. Jadi dia merupakan hasil suara dari earbud Sony WF-1000XM4. Ini Pichel pakai dua-duanya, yang kiri sama juga yang kanan. Dan kemudian ini suara normal, ini sebenarnya nggak terlalu berisik. Tapi Pichel punya keyboard di sini, kita akan coba sambil ngetik ya. Apakah akan ketangkep? Suara sih kayaknya juga ketangkap nih, jadi noise cancellingnya kayaknya nggak bisa membatalkan suara keyboardnya terlalu banyak. Tapi kalau misalnya selain dari noise cancelling, harusnya sih suaranya cukup bagus ya untuk menangkap suara Pichel, walaupun nggak ada mikrofon yang terlalu dekat, tapi katanya sih tekniknya lumayan bagus. Kita kan coba lihat sama-sama aja. Ya, itu aja dari Pichel. Thank you. Nah, untuk maksimalkan akan earbuds ini, maka sangat disarankan nih untuk kita download aplikasi headphone di Play Store untuk Android ataupun App Store untuk iOS. Di sini nanti kita bisa mengetahui status baterai dari tiap earbuds, serta juga status baterai dari charging case-nya. Nggak lupa juga nanti dilengkapi dengan pengaturan dari earbuds yang sangat-sangat mendetail. Di aplikasi ini juga nanti ada tuh yang namanya Adaptive Sound Control yang bisa menyesuaikan secara otomatis noise cancelling tergantung aktivitas kita. Apakah kita lagi duduk, traveling, di dalam kendaraan, atau kita sedang lari. Tapi kalau mau set manual juga bisa sih, tergantung dari preferensi kita. Selebihnya palingan ada pengaturan yang lebih lanjut untuk equalizer, DSEE Extreme, hingga pengaturan untuk bisa dikoneksikan kepada 2 device sekaligus. Oh ya, kita bisa juga kok pakai touch sensor di earbuds ini untuk pengaturan ambient sound dan juga media control. Secara default untuk sisi kiri ini buat pengaturan ambient sound control seperti mengaktifkan noise cancelling ataupun ambient sound. Ini bermanfaat banget buat kita yang mungkin mau dengar orang ngomong sama kita tanpa kita perlu lepas akan earbuds-nya. Walaupun dalam prakteknya sih suaranya masih agak kehalang dan nggak clear-clear amat. Sementara di sisi kanan nanti untuk playback control kita bisa tap 1 kali untuk play ataupun pause, atau 2 kali untuk lagu berikutnya. Tapi kalau kita buat lagu sebelumnya, kita bisa tinggal tap 3 kali ataupun kita tahan untuk mengaktifkan akan voice assistant.
Dalam pemakaian sih bukannya tanpa kekurangan juga ya. Terlepas ini semua kelebihannya, buat kondisi pical ada beberapa yang agak mengganggu. Pertama, kalau kita sedang pakai salah satu sisinya, maka akan ada jeda terputus sekitar 1 detik untuk kita pasang sisi yang keduanya. Apalagi kalau misalnya kita lagi nggak pas gitu ya, pasang di kuping satunya lagi, maka jedanya bakal lebih lama. Dan juga dengan adanya integrasi yang katanya lebih baik sama phone assistant macam-macam kayak Siri ataupun Google Assistant, maka dalam kasus pical di waktu Android dapat notifikasi seperti WhatsApp gitu ya, maka di earbuds ini akan ngomong tuh yang panjang nggak jelas buat infoin gimana cara kita untuk bisa bacain notifikasi. Pesan notif dari Google Assistant-nya ini bakal bunyi setiap dapat notif, jadi super mengganggu banget. Akhirnya dalam kasus pical, bahkan pical matiin aja semua integrasinya sama Google. Karena lebih banyak ganggunya sih daripada ngebantunya. Tapi terlepas kekurangannya tersebut, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur dari earbuds ini. Cuma agak panjang aja kalau video ini Pical bahas satu-satu, tapi at least Pical udah cover akan fitur-fitur intinya. Untuk memberikan tenaga kepada earbuds-nya, maka masing-masing earbuds-nya sudah ditenagai dengan baterai lithium-ion sebesar 240 mWh. Baterai ini tuh diklaim bisa mampu memberikan daya hingga 8 jam. Walaupun dalam realitanya, Pical palingan cuma bisa dapat sekitar ya 6 jam lah. Itu pun dengan fitur-fitur yang seperti DSI Extreme itu Pical hidupkan. Apalagi kalau misalnya kita pakai dengan fitur-fitur lain, kita lengkapin, maka ini akan jauh lebih boros. Tapi sekitar 6 jam, 7 jam secara pemakaian rata-rata, harusnya masih cukup oke. Dan kalau misalnya baterainya habis, nggak usah khawatir, karena tinggal caro aja di charging case-nya. Dimana charging case-nya pun juga sudah ada internal baterai sebesar 520 mAh. Dimana ini diklaim bisa memberikan daya hingga 2 kali lipat dari kemampuan earbuds-nya. Cuma kalau misalnya charging case-nya pun habis, nggak usah khawatir, karena kita juga ditawarkan akan 2 fitur pengisian. Yang pertama, kita bisa pakai port USB Type-C yang ada di belakang, ataupun kita bisa juga pakai wireless charging. Dimana dalam kasus Pical ini akan sangat berguna banget, karena kalau Pical pakai akan handphone Pical, yaitu Galaxy S22 Ultra, maka Pical bisa juga isi menggunakan akan power sharing dari handphone langsung. Jadi benar-benar enak banget dan nyaman banget. Dan juga secara durasi, ya oke lah. Walaupun kalau bisa lebih lama lagi, pasti lebih enak. Overall, menurut dapat pribadi Pical, Sony WF-1000XM4 earbuds merupakan sebuah earbuds yang seharusnya nggak usah lagi dipertanyakan lah secara kualitas. Mulai dari build quality, sudah punya kualitas yang oke punya, ditambah lagi pada waktu kita masuk ke dalamnya pun kita bisa ngerasain suara yang oke banget, ditambah dengan noise cancelling yang lebih enak. Ini membuat jadi faktor lah, bahwa memang earbuds ini cocok menjadi earbuds terbaik. Karena memang dia secara posisi pun juga jauh lebih netral, nggak seperti satu yang ke sisi sebelah sini, satu ke sisi sebelah sana gitu ya. Secara kualitas memang Pical nggak usah jabarin panjang lebar. Teman-teman udah bakal bisa search sendiri, lihat sendiri, pasti bakal langsung diakui oleh teman-teman di luar sana bahwa earbuds ini pun memiliki kelebihan-kelebihan yang memang nggak ditawarkan sama kompetitornya. Tapi yang menjadi kelemahan yang menurut Pical, terutama buat kita mungkin kebanyakan orang, adalah harganya. Karena memang earbuds ini tuh ditawarkan dengan harga 3 juta sekian lah. 3.100.000 pada waktu Pical beli earbuds ini. Jadi ini harga yang memang quite premium. Walaupun memang nggak sepremium dari brand sebelah sana, yang apa-apa premium banget. Tapi, bisa jadi 3 juta untuk sebuah earbuds mungkin adalah sebuah investment yang cukup gede. Sementara untuk mikrofonnya sendiri pun, Pical bisa bilang masih ada potensi lagi untuk dikembangkan. Karena, seperti ketikan-ketikan dari keyboard itu masih ketangkep cukup signifikan di mikrofon dari earbuds-nya. Jadi, bisa jadi akan cukup mengganggu. Dan nanti mungkin buat teman-teman yang berminat dengan earbuds ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Makanya teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Imut-imut guys. Harganya nggak imut-imut. Oh, ini dia.